Hai teman-teman, selamat pagi. Nah, hari ini saya akan sharingin satu profile dari mantan klien saya dulu yang ultra rich banget lah dia itu sebenarnya. Cuman kalau kita lihat, wah, sangat nggak nampak. Jauh beda penampilannya sama artis-artis yang wow, yang dompetnya branded, terus tasnya branded, top tutunya branded semua. Wah, ini nggak banget teman-teman. Kalau kalian saya ceritain yang hari ini, kalian pasti sangat kaget. Kita lanjutin ya cerita saya yang tadi dengan saya Christian, dengan channel YouTube saya @christianwianto. Jangan lupa jika kalian suka, kalian subscribe, like, and comment. Plus jika kalian ada masukan boleh deh komen di tempat saya langsung. Nanti coba itu akan saya adopsi untuk memperbaiki kedepannya gimana ceritanya yang kalian suka teman-teman. Tapi yang hari ini saya punya satu cerita menarik buat kalian teman-teman. Seperti yang tadi saya udah bilang di depan, saya punya satu klien ini yang benar-benar nggak nampak kalau ternyata dia itu wow banget. Kita nggak bakal imagine kalau ternyata orang ini sampai segitunya teman-teman. Bayangin teman-teman, kalau pas ketemu saya aja di bank, waduh, saya ceritain deh lebih lengkap gimana waktu dia ketemuin ya. Jadi suatu hari si orang ini datang ke saya teman-teman. Dia datang, dia tanya aja, halo gimana kabarnya, kamu sekarang yang bagian mengurus rekening saya ya? Saya jawab, iya bu, pak, ada yang bisa saya bantu apa? Ya otomatis kalau kita waktu itu kan kerjanya di priority banking ya teman-teman, kita pasti lihat orang itu penampilannya dulu dari atas ke bawah. Dan ternyata saya sangat kaget lihat penampilannya mereka teman-teman. Si ibu pakai sandal yang tanpa merek, si bapak pakai sandal swallow. Dan lebih parahnya lagi, si bapak itu ternyata cuma pakai celana pendek aja. Kalian nggak mungkin imagine teman-teman, mereka itu ternyata how rich they are. Gila banget teman-teman. Jadi saya sendiri pun juga baru tahu kalau ternyata mereka itu ternyata sangat kaya menurut saya ya. Bayangin mereka ke tempat saya waktu itu, ke banking saya waktu itu, mereka cuma bawa tas kresek teman-teman. Tas kresek yang notabene kalian biasanya isinya sampah, isinya makanan, bungkus-bungkus. Nggak nyangka kalau yang kali ini kreseknya kresek super teman-teman. Super banget, kenapa? Isinya uang teman-teman. Dan kalian tebak isinya berapa? Waktu itu saya kerja di bank, waktu itu industri awal saya di keuangan di bank saya waktu itu sekitar tahun 2010. Mereka sudah bawa uang cash setiap hari itu almost 100 juta rupiah teman-teman. Jadi mereka bayangin 5 hari aja udah setor uang berapa? Cukup 5 hari teman-teman. Gila banget ya. Dari mana uangnya mereka ya? Mereka memang punya bisnis teman-teman. Bisnisnya mereka ya sudah lama banget. Nggak seperti bisnisnya beberapa teman-teman yang kekinian yang baru mulai terus tiba-tiba wah naik terus penampilannya yang rapi, perlinting. Mereka nggak seperti itu teman-teman. Gila banget, kalian nggak bakal nyangka. Dan kalian kalau lihat tunggangannya, wah jangan dibandingin deh. Bakal lihat mobil Fortuner, Pajero, atau apalah mobil sport Mercy itu nggak akan. Mereka naiknya all diesel teman-teman. Mobil box, kalian tahu mobil box itu yang warna coklat yang suka buat bawa barang. Mereka naiknya itu teman-teman. Jadi ya sangat nggak kelihatan orang ini. Humble banget mereka. Tanya aja mereka gimana ini kondisinya. Uang saya di sini ada berapa? Biasalah percakapan wajar seorang bankersnya dengan kliennya. Tapi ya nggak nyangka ternyata dia yang segitunya itu uangnya, waduh, kaget banget. Nolnya ada banyak teman-teman. Wah, nggak bisa dibayangin deh pokoknya. Luar biasa, orang yang si bapak dan ibu itu sederhana banget, tapi ternyata berbobot teman-teman. Saya sih sebenarnya beberapa kali juga ketemu orang-orang yang berbobot juga seperti mereka. Tapi yang kali ini menurut saya bapak dan ibu ini sangat bisa kita jadiin panutan lah. Kenapa sih bisa kita jadiin panutan? Basically sih, mereka itu kan nggak suka mamerin uangnya mereka ada berapa. Mereka diem aja, tiap hari cuma bilang, aku mau store Christian, gitu aja. Ya, kita sebagai bankersnya kita cuma ngelayanin, oke, bentar ya bu, saya anterin tellernya, gini gitu. Nah, kita sih setelah itu, tapi kalau tiap hari di repeat kejadian kayak gitu, wah, kalau kita jumlah aja nominalnya udah ngeri teman-teman. At one point mereka setelah beberapa kali setor mereka akan stop dulu. Bulan depan mereka mengulangin siklus yang sama lagi. Waduh,
ternyata uangnya, kalau istilah kita dulu di bank, kayak uang nggak ada serinya teman-teman. Gila banget waktu itu, kita amazing. Penampilannya sangat sederhana. Ada satu ketika saya harus tanya ke mereka, kenapa kok nggak mau pakai barang merek ini, merek itu, merek ini, merek itu. Jawabannya amazing teman-teman. Jadi yang saya tangkap dari mereka itu sebenarnya bilang, kita itu nggak butuh merek, tapi kita butuh kenyamanan. Buat aku, kalau barang itu nyaman dipakai, ya sudah, that's it. Aku nggak butuh beli merek A, B, C, D, ternyata waktu dipakai kakiku lecet. Aku malah nggak bisa nyetir. Terus tak tanya, Pak, kalau bapak, levelnya bapak gini nih, beli mobil yang harganya 1M, 2M itu kan nggak masalah. Bayangin teman-teman, 1M, 2M itu tahun 2009-2010, bukan tahun ini. Kalau tahun ini mah 1M, 2M kalian, wah bapak gue juga punya, bapak gue juga punya. Kalian sendiri punya nggak uang segitu? Nggak punya kan, belum tentu kan. Nah, itu dia pelajarannya. Jadi dia balik lagi ke cerita saya teman-teman ya. Saya sudah coba tanya ke mereka, tak tanya kenapa nggak mau pakai mobil yang bagus waktu gini gitu. Buat apa? Saya loh, yang penting sih bisa beroperasional. Jadi kalau misalnya saya lagi di kantor, saya adanya mobil box ini, ya saya bawa aja box saya buat kemana-kemana. Nggak perlu kan saya bawa mobil khusus pakai driver, itu nggak perlu buat saya. Saya masih mampu kok. Jadi mereka itu kuncinya satu, kata kunci pertama kita sederhana teman-teman. Mereka benar-benar nggak mau nonjolin kalau ternyata mereka itu wah banget. Mereka bisa sih beli Pajero, mereka beli cash, mungkin bisa waktu itu aja mereka langsung kasih cash, bisa banget. Saya pernah kok ngelayanin mereka sekali tuh, waduh, yang di tangannya mereka tuh isinya kresek, isinya nominalnya wah 500 juta. Apa waktu itu nggak dapat Pajero teman-teman? 2009 loh itu, 2009 2010, bukan tahun-tahun sekarang. Kalau tahun-tahun sekarang sih nggak cukup. Kalau tahun-tahun itu waktu awal-awal Pajero mah, ya istilah saya mereka cuman ngerdipin mata sedikit, ketik gitu sudah datang Pajero di depan mereka. Tapi mereka nggak mau, karena bukan itu yang mereka mau di dalam hidupnya mereka sih teman-teman ya. Ya, jadi itu poin pertamanya mereka. Yang kedua, yang mereka paling tekanin di waktu sama ngobrol sama saya adalah kenyamanan. Jadi mereka mau taruh di simpanan di bank manapun, mereka tuh asal nyaman dengan yang menghandle, mereka mau kok percayain ke sana. Jadi nyaman itu. Terus setelah itu kalau saya tanya juga, bajunya kok pakai baju-baju ini aja bu, kok maksudnya kok nggak perlu merek atau gimana? Mereka bilang, buat apa saya, ujung-ujungnya loh kalau nanti sorry ya saya nyebut merek, maaf teman-teman, tapi ya mereka intinya kalau mereka beli merek-merek tertentu, mereka tuh malah merasa ini such a waste. Jadi mereka ujung-ujungnya kayak prinsipnya orang-orang kuno, baju itu nggak perlu merek, yang penting nyaman dipakai dan good looking. Kalau orang-orang zaman sekarang kan, wah, gue harus beli merek A, merek B, merek C, merek D, baru gue bisa merasa nyaman. Nah, itu dia. Mereka yang kedua, poin keduanya dari mereka adalah nyaman. Jadi yang pertama tadi sederhana, yang kedua nyaman. Nah, poin ketiga yang saya pelajari dari mereka adalah mereka nggak neko-neko. Simple orangnya. Itu yang mereka juga terapin waktu saya sama mereka berhubungan waktu itu ya. Mungkin nggak lama sih. Saya sama dia cuma berhubungan sekitar 6 bulanan teman-teman. Nggak lama, tapi saya banyak cerita dari dia juga. Karena waktu itu kebetulan saya harus resign. Nggak lama setelah handle dia, saya harus resign, saya harus moving ke another company lah teman-teman ya. Nah, mereka bilang simple itu penting. Jadi mereka nggak suka ribet. Kadang kan orang zaman sekarang sukanya ribet, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Coba deh, diri kita sendiri lah. Kalau kita mau keluar kemana-mana kan harus preparationnya. Wah, tunggu, hari ini aku pakai baju warna apa ya? Harus pakai celana warna apa ya? Harus pakai jam tangan yang mana ya? Harus pakai sepatu yang mana ya? Sandal yang mana? Atau kalau nggak gitu, aduh, pakai apalah, pakai gel, kacamata yang mana? Kadang ada beberapa orang yang sukanya ribet. Tapi mereka ini, yang pasangan bapak sama ibu ini, mereka orang yang simple. Buat mereka ya, asal aja bisa dipakai ya sudah. Mereka nggak suka ribet teman-teman. Kenapa nggak suka ribet? Buat mereka ribet itu buang-buang waktu. Dan buat mereka, waktu itu adalah uang. Itulah yang bikin saya kaget. Oh, ternyata simple banget ya cara berpikirnya, nggak sampai harus
wah harus pakai jam tangannya harus Rolex, kalau mau ke mall sepatunya harus pakai yang merek Gucci. Nggak perlu, mereka nggak mikir teman-teman. Mereka at one point mereka justru nggak mikir kayak gitu. Mereka ketemu orang, setelah itu mereka makan di mall aja mereka bisa kok bayarnya semua, nggak perlu kartu-kartuan, nggak perlu diskon-diskonan buat mereka tuh, udah cukup bayar cash aja cukup, yang penting dinikmatin. Makanya simpel mereka itu orangnya. Kalau saya tanya punya kartu kredit berapa, ya nggak punya, cuman dari tempatmu aja, berhubung ini fasilitas. Kalau nggak ada fasilitas pun saya juga nggak pakai kok, kalau ada ya saya pakai. Simple, ini nggak ribet teman-teman. Poin yang nggak ribet itu adalah saya tanya ke mereka, Bu, di tempat lain kan bunganya lebih bagus. Waktu itu kan kebetulan saya di bank ya teman-teman ya, jadi kan saya pasti, mereka kalau simpan dana banyak di kita kan mereka biasanya cari bunga. Nah itu mereka balik lagi, saya meskipun bunganya lebih bagus saya nggak nyaman. Tuh, ada beberapa poin-poin tertentu di tempat-tempat lain yang bikin saya nggak nyaman waktu itu. Jadi makanya mereka juga ya sudah di sini aja, kalau sudah nyaman ya sudah, males lah ribet-ribet harus pindah kiri kanan kan. Ya balik lagi itu prinsipnya mereka kan teman-teman, simple, terus mereka nggak suka ribet. Nah terus mereka juga sederhana, mereka nggak perlu berpikir yang ribet lah, intinya gitu. Itu yang saya pelajarin dari dia sih teman-teman. Oke, nanti setelah ini saya akan babarkan lebih lanjut lagi gimana caranya dia juga ngatur investasinya dia, sehingga meskipun uangnya sedikit tapi dia bisa terus growth. Check this out sebentar lagi teman-teman ya. Nah, ketemu lagi dengan saya Christian. Saya akan jelasin bagaimana mereka mengelola uang-uang mereka yang sudah mereka kumpulin itu selain disimpan di bank teman-teman. Jadi stay tune terus ya di channel saya @christianrianto, dan jangan lupa like, subscribe, and comment di channel saya jika kalian memang suka dengan cerita-cerita yang saya sharing ini teman-teman. Karena saya yakin cerita-cerita yang saya sharing ini kalian mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya, ternyata cara-caranya itu simple gitu. Nggak perlu ikut seminar mahal-mahal, nggak perlu kita ikut beli buku mahal-mahal, buku-buku tebel. Yang menurut saya kadang-kadang saya baca sendiri buku-buku itu sih bahasanya terlalu jauh ya teman-teman ini. Nggak simple gitu. Jadi yang orang berpikir tuh jangan ribet-ribet, yang penting simple aja deh teman-teman. Tuh. Jadi mereka itu setiap hari sudah kumpulin uangnya sih teman-teman ya. Mereka kumpulin, dan mereka jauh sih dari namanya saham. Mereka reksadana juga, kalau saya mungkin teman-teman pernah tahu ya saham itu apa, reksadana itu apa. Kalau enggak sih saya akan ceritain itu di episode berikutnya. Saya akan ceritain ke teman-teman. Ada juga klien-klien saya yang sukanya investasi yang di jenis-jenis seperti itu, tapi yang kali ini yang beda. Jadi setelah dia kumpulin uangnya setiap hari, dia itu tipikal yang ke arah investor properti teman-teman. Investor properti, jadi dia memang kumpulin dulu bertahap dananya dia, setelah mencapai nominal tertentu barulah mereka shopping. Tapi mereka yang shoppingnya bukan shopping baju teman-teman, bukan shopping gadget mewah, bukan. Mereka shoppingnya shopping properti. Jadi apa itu shopping properti teman-teman? Jadi mereka ngamatin di market, wah properti ini kondisinya gimana ya sekarang. Mereka cari teman-teman mereka mana yang mungkin lagi butuh uang, yang mereka kepepet harus jual propertinya murah-murah lah. Itu tergolong shopping properti buat mereka teman-teman. Jadi beli properti itu kan nggak harus beli rumah misalnya 1M. Kadang ada orang yang beneran kepepet teman-teman. Mereka bisa jual rumah yang 1M itu cuma 700 juta. Diskonnya berapa persen? 30%. Nah, kenapa? Kenapa mereka mau beli seperti itu? Karena mereka tahu satu-satunya aset yang bisa growth atau bertumbuh dalam jangka waktu panjang itu properti teman-teman. Kalau kita cuma taruh aset kita di ya kayak instruksi keuangan sih, itu sebenarnya cuma tempat penampungan sementara teman-teman. Deposito, mau reksadana itu sementara aja penampungannya. Setelah growth kita harus jadiin real asset. Real asetnya tetap properti teman-teman. Properti bukan nggak harus ke properti juga sih, cuman itu salah satu yang real asset yang value-nya akan bertambah terus tiap tahun teman-teman. Jadi balik lagi ke ceritanya klien saya ini ya, mereka shopping, mereka tanya teman-teman mereka amatin dulu lah kondisi gimana sekarang. Mereka tanya setiap hari ke saya, tanya berita ekonomi gimana, di luar negeri gimana Christian perkembangannya, di US market gimana, Indonesian market gimana, terus what's happening now. Mereka tanya sih, mereka cuma pingin diupdate aja. Mereka ya just like that lah, mereka ngobrol sama kayak kita ngobrol sama teman-teman kita gitu teman-teman, santai banget mereka, no pressure dari mereka.
Sambil mereka terus keep on watching, mereka terus melihat, wah properti mana ya yang murah. Terus mereka lihat cycle-nya. Ini yang menarik beli apa ya? Mau jadiin properti, mau dijadiin dulu foreign currency kayak US dollar, atau mereka lebih ke emas. Kalau emas sih mereka jarang banget beli teman-teman. Mereka lebih suka ke foreign currency, ke US dollar, karena kebetulan waktu itu anaknya mereka ada yang sekolah di luar negeri. Kalau yang properti, mereka memang cari yang ya istilahnya sekalian bantu, sekalian invest lah teman-teman. Karena buat mereka percaya value-nya properti akan meningkat terus setiap tahunnya. Jadi ya kalau kita balik lagi tadi ya teman-teman, properti yang mereka incer satu kuncinya, mereka cari yang diskon. Wah, kalian kan pasti bingung kan, gimana nih nemuin diskon properti? Ya harus bersabar teman-teman. Kuncinya orang supaya menemukan barang-barang bagus ya harus sabar teman-teman. Kalau nggak sabar ya kita dapetnya barang yang gitu-gitu aja. Wow tuh sudah kepepet gua gini. Ya, sabar aja teman-teman, pasti nemu kok. Buktinya mereka itu nemu terus. Ada kok kejadian, ini real story teman-teman. Jadi mereka bisa dapat properti yang kadang saya malah amazing. Ada satu rumah itu ya yang mereka beli. Saya cek di daerah itu market value-nya masih sekitar 600 juta, 700 juta. Tapi mereka beli cuma 300 juta teman-teman. Kenapa ternyata? Rumahnya ambruk. Yang dijual sama orangnya cuma tanahnya doang. Nah, jadi bangunan nggak dihitung. Murah banget teman-teman waktu itu. Dia sempat, dan orangnya kepepet. Udah combo mania buat dia. Ya dia langsung withdraw lah uangnya di bank. Langsung dia switch ke aset yang itu. Dia bilang, tak tanya loh, Pak, Bu, kenapa kok withdraw banyak hari ini? Loh, ini gue mau transaksi Christian. Gue udah nemu properti yang gue cari. Oh iya. Terus setelah itu kan lama dia nggak ada store lagi ke bank. Saya juga bingung, waduh orang ini jangan-jangan nggak suka sama servis saya ya, dia kabur. Ternyata nggak, teman-teman. Once upon time dia datang lagi, selisih 6 bulan berikutnya. Saya tanya lagi ke dia, oh Bu, gimana kabar? Baik. Nah, saya ketemunya dia sudah di perusahaan yang baru ya, di another company waktu itu. Karena kan saya sudah ketemu dia cuma 4 bulan di tempat lama, setelah itu kan saya resign. Saya ketemu dia udah di tempat baru. Dia tanya, baik. Kamu, oh ternyata pindah ke sini juga? Iya. Saya pindah ke sini, Bu. Oh, saya juga ada dana di sini. Saya cek, oh ya memang ya sudah. Dia sudah jadi klien lama lah, yang handle kan kebetulan waktu itu teman saya juga. Jadi saya diem aja. Terus setelah itu saya tanya, Bu, nasibnya properti dulu yang dibeli murah gimana? Saya jual lagi. Ibu maksudnya gini, saya beli properti kan harga 300 juta. Tanah tok. Setelah itu, Christian, saya bangun. Saya ambrukin bangunan lama, kan memang sudah ambruk. Saya hancurin sekalian, saya bangun baru. Bangun baru saya habis sekitar 500 juta. Terus, saya kan pasti penasaran tuh teman-teman. Ya kita ngobrol aja, dia santai juga, dia nggak pelit ilmu kok. Kita ngobrol aja, dia tanya, terus gimana Bu? Ya udah, ya saya jual. Dijual berapa? 1,2 M. Gila nggak teman-teman? Belinya cuma 300 juta. Jualnya ditambah biaya perbaikan 800 juta. Jual 1,2 M. Untungnya berapa persen? 50% teman-teman dalam 6 bulan. Siapa bilang orang main properti nggak bisa untung? Bisa teman-teman. Asal tahu caranya dan asal bisa menemukan, harus sabar dulu. Kita pelajarin dari dia, kalau orang mau investasi itu harus sabar. Nggak melulu harus kita tancap gas terus. Dia bukan orang yang pinter grafiknya properti lagi naik atau turun. Dia nggak lihat gitu. Dia nggak lihat musim properti atau bukan. Dia bukan spekulator. Karena dia memang murni investor, teman-teman. Bedanya gitu. Yang ada di Indonesia kebanyakan itu spekulator, bukan investor. Mereka cuma kepingin dapat momennya, setelah itu kabur. Nah, kalau kayak gitu, wah itu hampir pasti teman-teman, saya tekan lagi, hampir pasti 80% itu pasti KO. Oke, saya bilang 80% pasti KO. Kenapa? Ini juga cerita dari mereka sendiri sih teman-teman. Jadi ceritanya gini, mereka sempat beli waktu itu ada satu properti yang kebetulan mereka diburu-buru sama agent propertinya. Ya namanya juga agent. Mereka kan BUBGT ya, istilah kita dulu teman-teman ya. Ya udahlah, kita nggak usah nyalain siapa-siapa. Tapi mereka diburu-buru, mereka akhirnya singkat cerita mereka take the wrong decision. Jadi mereka terpaksa beli. Tapi sebenarnya market value-nya mepet banget. Jadi dia bilang, ya sudah, waktu itu sempat beli terus saya sudah jual lagi sih Christian. Tapi ya untungnya tipis, cuman 5% lah, nggak bisa tebel. Kenapa? Ya karena mereka memang rumahnya udah jadi dan bukan rumah-rumah yang valuable, karena market price-nya juga lumayan tinggi sih.
Nah, jadi itu juga pengalaman dari mereka adalah kalau mau invest barang yang long term kayak properti, nggak boleh gerusa-gerusu teman-teman. Bahasa Surabayanya gerusa-gerusu. Bahasa Yahudnya, waduh, kita kayak diuber setan, punya uang, mentang-mentang punya uang mau dibeli terus. Lupa kita memperhitungkan yang lain-lainnya. Properti itu banyak faktor loh teman-teman. Kalau investasi harus ada BPHTB, biaya perawatan propertinya nanti itu semua harus dipertimbangin. PBB-nya berapa. Jadi ya teman-teman harus lihat semua poinnya detail kalau mau invest di properti. Karena memang bisa memberikan long term gain yang bagus. Selain di investasi di komoditi ya teman-teman kayak emas itu, selain itu kan properti juga salah satu alat investasi sih. Nah, tapi juga harus sabar supaya bisa menemukan properti-properti yang tepat buat teman-teman. Dan itu pentingnya, kenapa teman-teman sebelum beli sebuah properti harus ada budgeting. Jangan sampai maksain. Kayak mereka kan sudah ada budget. Mereka ada budget sih. Mereka kumpul uang berapa, terus tiba-tiba mereka juga nggak langsung beli. Mereka sesuaiin budget. Kalau mereka merasa budgetnya pas buat yang ini, dan mereka yakin lokasi yang itu mereka bisa nambah value buat mereka, ya mereka take it lah teman-teman. Mereka take it. Mereka tidak pernah nunda juga sih, tapi cuma mereka sabar. Itu yang mungkin kadang susahnya di Indonesia ya. Orang pingin invest, tapi mereka nggak mau sabar. Kenapa saya bilang mereka ini cukup sabar ya? Mereka untuk shopping satu lokasi, satu apa, saya tanya waktu itu, setiap kali mereka melihat sebuah properti, mereka ingin beli atau enggak, buat mereka bisa decision-nya butuh 2-3 bulan sih. Jadi teman-teman, tadi yang saya bilang, si klien saya tadi itu, kuncinya cuma satu, mereka sabar buat take satu decision, buat mereka untuk ngecek properti ini apakah fit atau cocok atau enggak dengan mereka butuh waktu 2-3 bulan. Nah langsung mereka lihat iklan pre-wed hari ini atau lihat properti mana di jalan, lihat rumahnya hancur terus mereka beli, nggak langsung gitu. Mereka butuh survei dulu, mereka hitung-hitung kalkulasi kondisi pasar gimana, keuangannya mereka di mana, spare dananya gimana. Mereka pertimbangin matang-matang itu. Jadi itu juga kadang kita perlu belajar lah ya dari orang-orang yang lebih senior dari kita bahwa kalau mau invest, terutama properti, ini kan sebuah invest jangka panjang, kita nggak boleh buru-buru teman-teman. Nggak asal kita dikejar agentnya, wah ayo cepat kita DP, cepat DP. Biasanya agen-agen properti kan literally kayak gitu. Cuma di DP aja, nanti kabur, dibawa orang, banyak yang nanya gini. Ya abaikan aja. Anggap aja itu ya belum cocok dengan, belum jodoh lah istilahnya sama kalian. Dari klien saya tuh pelajarannya kayak gitu sih teman-teman. Jadi kesabaran mereka tuh selalu membuahkan hasil. Itu yang kadang kita sebagai generasi ya, generasi-generasi yang sekarang ini kita harus belajar dari pengalaman sih. Gimana pengalaman tuh tetap guru yang paling baik buat saya teman-teman. Daripada kalian lihat ilmunya sendiri terus beli, ada banyak seminar lah ya, beli gini, beli properti caranya gini, beli properti caranya gitu, cara jadi developer properti. Ya kalian lihatlah hasilnya. Ada yang beneran nggak? Saya rasa ya pakai ilmu-ilmu orang-orang kuno ini yang paling beneran. Beli properti itu tetap butuh uang cash, dan uang cashnya pasti harga properti yang mau dibeli. Nggak ada istilahnya dulu, wah istilahnya sampai harus beli properti. Zaman dulu sih sempat ya tahun 2009-an, tahun 2010-an itu saya ikut beli properti tanpa uang. Ternyata saya coba juga nggak segampang yang diajarkan si mentor gitu loh, nggak segampang itu. Ya, kalau saya lebih setuju pakai cara yang lama, tapi ya bebas ya teman-teman ya, tergantung kalian ya. Mungkin kalian cocok dengan cara yang itu, kalian nyoba dan berhasil ya, I don't know. Cuman buat saya beli properti itu sampai proses pembelian itu tuntas, jadi bukan setengah proses. Karena dulu yang saya sempat belajar, yang dia anggap dengan kata-kata beli itu cuman setengah proses kalau menurut saya sekarang. Jadi prosesnya cuman ya sampai pada tahapan tertentu aja lah, nggak sampai benar-benar final properti itu jadi namanya kita gitu, dengan berbagai macam alasannya dia. Anyway, kita balik lagi ke klien saya tadi. Setelah mereka sabar, mereka olah ini properti. Jadi misalnya mereka dapat properti yang hancur nih teman-teman ya. Mereka kan tadi sudah survei-survei nih. Oh ini bisa laku berapa lama ya? Kalau memang lakunya lama ya mereka bangunnya lambat, bertahap. Jadi kalau size tanahnya yang mereka beli itu besar banget, mereka bertahap bangunnya. Sambil terus diiklanin sama mereka sih. Jadi begitu ada orang beli ya mereka tinggal minta waktu, terus mereka kebut pembangunannya. Jadi ya perputaran cash flow-nya itu yang mereka jaga. Dan itu sih sebenarnya untuk generasi-generasi sekarang yang mau, anak-anak muda sekarang yang mau beli rumah, ya itu bisa diambil tipsnya tadi adalah satu, sabar.
Jangan lihat pameran, terus kita lihat, wah harga rumahnya murah. Tunggu dulu, kata-kata murah itu kalian harus benar-benar cek. Misalnya kalian ditamati lokasi di tempat A. Contohnya yang sekarang kalau di Surabaya Barat yang saya hanya tahu ya teman-teman, semoga saya nggak salah, itu di daerah Diorejo. Itu lagi berkembang tuh, banyak perumahan di sana. Nah, jadi kalau satu perumahan ini nawarin harga segini, yang lain dicek harga normalnya berapa di sana. Kalian harus ngecek lah. Kadang ya kalian kan nggak mau repot kan, kalian maunya praktis kan, sudah dapat harga segini, cek ya udah ngurus KPR. Nah, ini dia juga hati-hati kalau untuk properti. KPR itu nggak semudah dan nggak seindah yang kalian bayangin ya teman-teman. Trust me, kalau kalian nggak percaya, nanti kalian bisa lihat sendiri lah. Nanti ada di cerita yang lain, saya akan ceritain pengalaman juga dari teman saya juga. Kali ini dari teman saya yang kena masalah dengan KPR-nya. Jadi nggak cuma itu aja. Kalau yang ini, yang saya mau bahas di sini adalah ceritanya seorang investor dari klien saya tadi yang beli rumahnya secara cash. Jadi dia nggak terpengaruh dengan ini itu nggak terpengaruh sih teman-teman. Cuman satu yang harus kita tiru, kita kalau sudah ngumpulin uang banyak di bank, jangan dibiarin uang itu terus di bank. Percuma teman-teman. Sekarang kalau kita lihat terus saldonya, apa sih yang mau jadi? Paling kita kedepannya malah terdorong untuk lebih agresif. Belanja kadang-kadang hal-hal yang kita nggak perlu. Contohnya kita beli mobil baru, beli ini baru, padahal lupa bahwa kedepannya itu banyak hal yang harus dipikirin. Termasuk kadang sudah keasikan tinggal dengan orang tua, merasa udah punya rumah. Halo, tolong kalian harus sadar, itu rumahnya orang tua, bukan rumahnya kita. Nah, kalau udah rumah kita sendiri, bolehlah kita mulai memikirkan yang lainnya. Cuman cara dari yang klien saya ini yang bisa ditiru adalah satu, beli properti itu harus sabar. Harus benar-benar dicek sesuai nggak dengan kemampuan dan kemauan kita. Kalau kemampuan kita sesuai tapi nggak cocok dengan kemauan kita, ya jangan dipaksain gitu. Santai aja, nanti pasti nemu yang lebih baik. Tenang aja teman-teman. Yang kedua, budgetnya harus dihitung teman-teman. Budget nggak cuma masalah harga, tapi banyak proses yang harus dilalui sampai properti itu jadi punya kita. Harus ke notaris lah, harus ada biaya ini, biaya itu. Kalian harus tanya biayanya apa aja, terus harus dihitung baik-baik. Si klien saya tuh, mereka sudah memperhitungkan semuanya itu. Jadi mereka benar-benar kalau invest ya sesuai kantongnya mereka, dan mereka siap resiko terburuk. Buat kalian yang ingin tahu, resiko terburuk dari investasi itu selalu ada. Contohnya invest properti. The worst case adalah resiko terburuknya ya propertinya mangkrak, nggak bisa diapa-apain. Kita ekspektasi bisa dijual segini berapa cepet, ternyata kemungkinan terburuknya nggak bisa diapa-apain. Tapi mereka udah siap karena mereka sudah sesuai dengan kantong mereka gitu. Makanya mereka juga nggak pernah ngandalin keuntungannya mereka dari satu properti aja. Mereka belinya ada sekali beli bisa 2 atau 3 dengan harga yang miring tadi itu teman-teman. Jadi sabarlah, kesabaran itu pasti membuahkan hasil. Tips kedua dari mereka adalah kalau sudah sabar, kalau sudah punya hasil nanti jangan lupa disimpan dulu hasilnya. Jangan buru-buru dibelanjain untuk sesuatu yang non produktif buat mereka. Kayak mobil itu buat mereka non produktif karena mobil pakai merek apapun sama buat mereka. Yang penting bisa jalan. Kalau hujan nggak hujanan, kalau panas nggak kepanasan. Mereka sempat bilang gitu. Simple kan? Jadi dia bilang orangnya simple. Jadi bukan tipikal orang yang ribet harus pakai merek A, merek B. Nanti merek A bisa gini, merek B bisa gitu. Nggak harus. Buat mereka simple. Jalan bisa jalan, panas nggak kepanasan, hujan nggak hujanan. That's it sih teman-teman. Ya, jadi tips dari orang yang bisa kita pelajarin hari ini dari ultra rich client saya adalah satu, jangan pernah ngandalin dari satu tempat aja untuk nyimpen uang kalian. Kalau kalian sudah bangga bisa nyimpen uang di bank, segeralah cari alternatif lain untuk mengembangkan itu supaya lebih besar lagi. Kedua, properti bisa dijadiin salah satu alternatif, asal properti itu sesuai dengan budget kalian dan tidak memaksakan kondisi keuangan kalian. Contohnya kalian punya uang 300 juta, kalian pilih rumah atau apartemen? Kalau milenial, pilihnya apartemen. Kalau saya semi jadul teman-teman, saya pilihnya tetap rumah. Karena buat saya tuh value-nya lebih banyak ke depannya. Ya, kalau nggak dapat di kota ya why not? Kita beli di daerah juga nggak masalah sih. Kan untuk invest, sudah bukan yang pertama gitu. Yang ketiga, setiap keputusan investasi kita harus sabar. Kenapa sabar? Supaya kita menemukan sesuatu yang tepat, teman-teman. Jadi tanpa kesabaran itu ternyata semua investasi kita semuanya itu sia-sia. Menurut mereka seperti itu sih tipsnya. Saya banyak belajar dari mereka teman-teman. Jadi ya semoga yang saya sharingin hari ini
bisa jadi good point buat kalian. Jangan sampai salah langkah lah istilahnya, jangan sampai kena skakmat dengan keinginan kalian sendiri. Kadang keinginan kita itu bisa membuat kita lupa bahwa banyak kepentingan-kepentingan lain yang kita skip untuk memenuhi itu. So, check out cerita saya minggu depan. Kita akan bagiin cerita lagi yang lebih menarik dengan saya Christian, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube saya @christianwianto. Thank you teman.